Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarto Putra, NIM 23031160, Prodi Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Baik, adapun latar belakang. Dalam dunia perbankan modern, risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan usaha, termasuk pada perbankan syariah. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bank syariah memiliki karakteristik dan instrumen keuangan yang berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi aspek yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, kepercayaan, dan keberlangsungan usaha syariah. Baik, adapun rumusan masalah. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Yang kedua, tujuan manajemen risiko syariah. Yang ketiga, landasan hukum. Yang keempat, jenis-jenis risiko dalam perbankan syariah. Baik, pengertian manajemen risiko perbankan syariah. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha bank. Dalam perbankan syariah, manajemen risiko tidak mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip syariah atau syariah compliance. Baik, adapun tujuan. Yang pertama, tujuan manajemen risiko syariah. Yang kedua, melindungi aset dan reputasi bank. Yang ketiga, menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang keempat, manajemen stabilitas operasional dan likuiditas, meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, mengoptimalkan keuntungan dalam batas risiko yang dapat diterima. Landasan hukum. Beberapa dasar hukum dan regulasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor 65/POJK 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau US. Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan produk-produk perbankan syariah. Jenis-jenis risiko dalam perbankan syariah. Risiko pembiayaan atau credit risk. Risiko kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Contoh, nasabah tidak dapat membayar cicilan murabahah. Mitra usaha gagal membagi hasil dalam akad mudharabah. Mitigasi. Analisis kelayakan nasabah. 5C, yaitu yang pertama, karakter, capacity, kapital, collateral, condition. Diverifikasi portofolio pembiayaan, pengawasan terhadap proyek yang dibiayai. Risiko pasar atau market risk. Risiko akibat perubahan nilai pasar atau suku bunga konvensional, nilai tukar, harga komoditas. Meskipun tidak mengenal bunga, bank syariah tetap terpapar risiko nilai tukar dan harga. Mitigasi, lindung nilai atau hedging syariah, penyelesaian portofolio sesuai kondisi pasar. Risiko likuiditas atau liquid risk. Risiko bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena tidak bisa meminjam dari pasar uang berbasis bunga. Likuiditas menjadi sangat penting. Mitigasi, menyimpan aset likuid yang cukup atau kas giro sertifikat Bank Indonesia Syariah. Manajemen arus kas dan perencanaan likuiditas.
Risiko operasional atau operational risk. Risiko akibat kegagalan sistem, manusia atau proses internal. Mitigasi penguatan sistem pengendalian internal, pelatihan karyawan, audit dan teknologi informasi yang andal. Risiko kepatuhan atau compliance risk. Risiko akibat pelanggaran terhadap peraturan atau prinsip syariah. Mitigasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Audit syariah internal. Risiko reputasi atau reputation risk. Risiko penurunan kepercayaan masyarakat akibat isu negatif. Mitigasi transparansi dan komunikasi yang baik dengan nasabah. Penanganan keluhan secara profesional. Risiko strategis, strategic risk. Risiko akibat strategi bisnis yang salah atau perubahan lingkungan bisnis. Mitigasi evaluasi berkala terhadap strategi bisnis. Perencanaan jangka panjang yang fleksibel. Risiko imbal hasil atau rate of return risk. Terjadi karena perubahan tingkat imbal hasil yang diharapkan nasabah tidak sesuai dengan hasil aktual investasi bank. Mitigasi penyesuaian portofolio investasi, transparansi dalam perhitungan bagi hasil. Risiko investasi atau equity investment risk. Risiko kerugian dari investasi berbasis bagi hasil atau mudharabah musyarakah. Mitigasi pemilihan mitra usaha yang kredibel. Monitoring terhadap kinerja usaha. Baik, jadi kesimpulan dari materi saya yaitu manajemen risiko dalam perbankan syariah merupakan proses penting untuk menjaga stabilitas, kepercayaan dan keberlangsungan operasional bank sesuai prinsip syariah melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Bank syariah dapat meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari berbagai aktivitas keuangan. Berbeda dengan bank konvensional, perbankan syariah menghadapi risiko tambahan seperti risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah dan risiko investasi berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan karakteristik produk dan akad syariah yang digunakan. Baik, itulah pembahasan dari saya tentang manajemen risiko perbankan syariah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.